Oke, buat Ilmi, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan bareng? Gini Pak, biasanya sih Pak ya awal-awal kita pasti penasaran sih Pak sama CV kita mau sebagus apapun pasti tetap ada rasa penasaran sih Pak ini udah cocok atau enggak ya gitu. Soalnya saya juga udah lama nggak update juga selama 2 tahun saya kerja saya udah nggak update lagi paling saya cuma tambahin pengalaman aja gitu. Kira-kira masih ini nggak ya CV saya masih nyesuaiin sama perkembangan sekarang nggak ya Pak? Atau apa udah banyak ketinggalannya gitu update-nya? Itu Oke, sih Pak. se- Mm. lebih ke arah sana ya gitu. Aku sebenarnya Ya. nggak bahas CV-mu dulu ya, karena sih general ya Oh gitu. iya iya. Ya, Heeh. tetap balik lagi gitu. Kamu berarti kan, apakah kerjaanmu yang kamu bilang 2 tahun ini adalah kerjaan pertamamu atau kamu udah punya beberapa pengalaman kerja sejauh ini? Baru pekerjaan pertama Pak. Kalau Saya pekerjaan baru. pertama, ya berarti mungkin Heeh. CV-mu dulu 2 tahun yang lalu adalah CV seorang fresh graduate tanpa pengalaman kerja. Nah, Betul. CV-mu sekarang adalah CV yang udah terupdate harusnya informasinya. Karena sudah ada banyak pengalaman termasuk pengalaman kerja gitu ya. Nah, Ya. sebelum kita nanti bahas bedah CV itu tadi, aku pengen ngingetin dulu bagi siapapun, kamu atau teman-teman yang lain yang nonton di menit ini, pada saat memiliki pengalaman kerja, ya, kamu harus memberikan porsi yang besar di CV-mu untuk menjabarkan pengalaman kerja. Oke, karena untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja dia itu harus bisa menunjukkan tanggung jawab apa yang diberikan kepada dia, kemudian selama diberikan tanggung jawab itu punya prestasi apa. Dan sekarang nih, gitu, ibaratnya setelah resign dari sana atau setelah kerja di sana, sekarang kamu jadi bisa apa? Kayak gitu. Jadi poin pertama adalah pastikan pengalaman kerja itu udah masuk ke CV. Ya, kalau nanti punya beberapa pengalaman kerja, silahkan pilih yang paling relevan boleh. Atau ditulis dulu yang terkini. Kalau misalkan, oh ini semuanya masuk kok gitu. Tulis dari yang terkini dulu, baru mundur. Nah, setiap informasi pengalaman kerja, dia harus memenuhi 5 informasi. Yang pertama ada nama perusahaannya. Kalau memang kamu nanti kerja sama perusahaan gitu ya, ada nama perusahaannya. Yang kedua adalah ada periodenya, kapan sampai kapannya gitu. Ya. Yang nomor tiga ada role-nya, jabatan kamu tuh sebagai apa. Nanti kalau misalkan di dalam satu pekerjaan, di dalam satu perusahaan, kamu ganti-ganti jabatan, nanti nama perusahaannya satu aja, tapi nanti role-nya yang divariasi, kayak gitu. Oke? Jadi nama perusahaan, periodenya kapan, role-nya sebagai apa. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa pada saat kamu ada di role itu. Ingat ya, lebih berfokus ke tanggung jawab, bukan job desk. Kayak gitu. Kalau aku jadi penjual bakso, job deskku adalah membuat bakso ke calon pembeli gitu. Tapi kalau itu udah jadi tanggung jawab yang kamu lakukan, kamu harus menulis adalah melayani pesanan bakso rata-rata 200 mangkuk per hari. Definisinya udah beda gitu. Ya. Jadi tolong dibedakan definisi umum atau job desk dengan tanggung jawab. Yang ditulis itu tanggung jawab. Walaupun di penjabaran sana kamu pakai balance point, kadang memang ada job desk, gak masalah. Tapi kalau semuanya job desk, itu jadi salah. Karena nanti nggak ada bedanya kamu sama orang seprofesi yang lain. Gitu. Nggak ada unique value-nya. Oke? Aku ulang lagi ya. Ada nama perusahaan, periodenya, role-nya, dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir adalah achievement-nya. Selama kamu di sana tuh punya achievement apa? Gitu. Itu harus tertulis di dalam pengalaman kerja. Nanti di section lain, di section skill, itu harus ada skill-skill yang kamu peroleh dari kamu bekerja di sini. Jadi di skill sama di pengalaman kerja itu nyambung gitu. Ya. Kalau aku tadi jualan bakso kayak gitu, maka di skill aku akan tulis pengalamannya itu adalah sales gitu misalkan. Habis itu skillku apalagi memasak bakso gitu dan lain-lain gitu. Jadi harus relate antara pengalaman kerja dan skill. Nah, ini berlaku untuk pengalaman kerja yang lain atau pengalaman yang lain. Misal kamu akan memasukkan pengalaman pendidikan, ya. Pengalaman pendidikan, oh kamu udah di sana, ya kan? Nah, dari sekolah di sana, kuliah di sana, mata kuliah sekian banyak SKS, akhirnya kamu punya skill apa? Gitu. Harus nyambung gitu. Setiap pengalaman yang kamu tulis gitu ya, yang ada timestamp-nya kapan, kapan sampai kapan, itu harus relate terus sama skill. Banyak orang-orang pengalamannya apa, di skill tulisannya Microsoft Word, PowerPoint, Canva, gitu-gitu.
Jadi kayak lah, emang kamu dari pengalaman sejauh ini nggak ada hal lain selain itu gitu. Nah ini harus bener dulu, harus nyambung-nyambung di elemen-elemen yang ada di CV. Nantinya kalau akhirnya kamu oke, aku udah paham, CV ku harus isinya itu semua. Lalu apa yang dilakukan? Silahkan ya bikin desain CV-mu. CV ini sekarang boleh pakai yang tipe ATS friendly, yang minimalis gitu, dimana itu untuk mempermudah aplikasi yang disebut application tracking. Jadi sebelum diproses oleh mata rekruter, dia akan dicari apa ya, korelasinya dibandingkan dengan, jadi kata kunci yang ada di CV diekstrak, kata kunci yang ada di loker diekstrak, dicocokkan. Kalau korelasinya makin tinggi, kemungkinan kamu lanjut ke tahap selanjutnya makin tinggi karena akan diambil gitu ya persentase terbaik gitu dari korelasi kecocokan ini, dan itu difilter pakai sistem. Intinya ATS friendly itu adalah desain CV yang simple yang memudahkan sistem untuk membaca isi dari CV-mu dulu. Boleh mau pakai itu. Atau misalkan mau pakai yang tipe kreatif, desain gitu ya. Boleh banget kayak gitu. Nggak ada masalah. Dua CV ini sama-sama masih berlaku sampai sekarang. Nanti kalau untuk halamannya, CV boleh 1 sampai 3 halaman. Halaman ini hanya dijadikan sebagai guide, bukan dijadikan sebagai target utama. Ya, sama kayak desainnya. Desain itu juga jadi guide, bukan sebagai target utama. Karena target utamanya adalah konten dan konteksnya, isinya gitu. Oke, jangan sampai kamu ngejar isinya. Nah, pada saat kamu membuat CV, dari tadi yang aku bahas ini adalah cara benar membuat CV. Oke, yang aku jelasin sampai menit ini. Tapi kamu harus ingat, CV itu harus benar cara membuatnya dan benar cara memakainya. Jadi yang kita ngomongin ini baru setengahnya, benar cara bikinnya. Setelah itu kamu juga harus paham cara pakainya. Cara pakai itu mulai apa? Satu, CV-mu ini harus dikirimkan melalui informasi lowongan pekerjaan yang berasal dari banyak sumber. Jangan sampai kamu ngirim itu cuma lewat email terus, kayak gitu. Karena banyak informasi lowongan pekerjaan yang nyebar melalui sumber yang beda-beda, di mana permintaan follow up-nya juga berbeda-beda. Ya kan? Ada yang minta di follow up lewat websitenya langsung, ada lewat Google Form, ada yang lewat job portal ABC gitu. Jadi beda-beda, sehingga CV itu harus dikirim lewat yang beda-beda ini. Sehingga benar cara pakai CV di platform yang beda itu artinya kamu paham gimana ngirim CV dan dokumen pendukung via email tuh gimana. Harus diperlakukan gimana CV ini via email. Lewat website harus gimana, job portal gimana. Itu termasuk benar cara bikinnya. Benar cara pakainya. Lalu apalagi benar cara pakainya? Misalkan kamu ngirim lamaran itu harus konsisten. Jangan sampai sekarang ngirim, besok enggak. Sekarang ngirim banyak, besok dikit, besoknya enggak. Kayak gitu. Informasi lowongan pekerjaan itu akan muncul setiap hari. Bahkan hari libur itu ada yang posting loker. Jadi harusnya nggak ada alasan untuk bahwa ada hari libur untuk kirimkan lamaran. Nanti perkaranya mereka ngepending, ngeproses ya nggak masalah. Tapi jangan bikin pendingan di kita. Kenapa jangan bikin pendingan di kita? Biar pikiran dan tenaga kita besok tuh untuk loker yang besok gitu. Jangan ditunda. Dan yang kedua, kita juga harus sadar bahwa kita bukan kandidat tunggal. Kita akan bersaing dengan orang-orang yang mungkin kita nggak tahu itu mereka siapa. Sehingga kita bisa bersaing dari sisi apa? Konsistensinya dan cepet-cepetan ngirimnya gitu. Dan nanti silahkan, kalau kamu nanti udah terbiasa, silahkan buat target. Sehari aku harus ngirim sekian lamaran, kalau enggak aku belum tidur deh gitu. Teman-teman di grup loker itu rata-rata per hari bisa 20-30. Di sini sebagai gambaran aja ya. Tidak harus sebagai kayak, wah berarti banyak-banyaknya lebih bagus. Ya enggak juga, tergantung nanti disesuaikan. Kenapa kok bisa 20? Gimana caranya? Karena tadi sumbernya banyak. Website, job portal, LinkedIn, grup WA, misalkan itu 4. Masing-masing 2 aja udah 8. Masing-masing 3 udah 12 gitu. Jadi kita harus sadari itu bahwa job portal itu luas, lokernya banyak, masa iya sih nggak ada yang kita bisa kirim gitu. LinkedIn, jangankan lowongan kerja, HR aja ngumpul di LinkedIn, user aja ngumpul di LinkedIn. Masa iya yang bisa kita follow up cuma dikit kayak gitu. Nah, dengan memahami ini berarti kamu paham dari sisi cara pakainya. Jadi sehingga kamu harus menyeimbangkan aktivitas cara bikin dan cara pakainya ini. Nanti silahkan setiap lamaran yang kamu kirim, kamu rekap, dalam periode tertentu silahkan dievaluasi. Oh, dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, aku udah ngirim sekian lamaran. Dari sekian lamaran, sekian yang lanjut, sekian yang ditolak, sekian yang belum ada kabar. Bikin action plan, mau ngapain? Ini yang ada kabar gimana? Mau ditunggu seminggu lagi?
atau dicari rekruternya, kamu kenalan lewat LinkedIn gitu. Terus yang lanjut mau gimana? Mau belajar apa dulu nih? Gitu. Terus yang ditolak, ini kenapa ditolak? Gitu. Dari sisi mana yang banyak nolak? Yang dilamar via apa yang ditolak kayak gitu. Nanti akhirnya kamu akan sadar mana yang harus dipertahankan, ditingkatkan, mana yang harus lebih diasah lagi, mana yang harus ditinggalkan karena nggak efektif, misalkan semacam itu. Nah, nanti akhirnya kamu akan menemukan itu semua dalam bentuk journey. Nah, journey inilah yang nanti akan bisa kamu selalu bandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Oh, ternyata zaman sekarang tuh begini ya, gitu. 2 tahun yang lalu tuh begini, sekarang nggak gini ya, gitu. Harus ada journey-nya. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ini udah bener, ini udah baik, ini udah sama kayak kebanyakan orang. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh banyak orang tapi salah. Contoh di LinkedIn. Ya, mencari lowongan pekerjaan, memperkenalkan diri, bikin postingan di LinkedIn, tapi yang dilampirin pas foto sama CV. Jelas itu salah. Padahal dilakukan sama banyak orang, gitu ya. Sehingga kita harus journey itu benar-benar dilakukan, tahu gimana cara yang benar, baru nanti kita bandingkan dengan suasana di 2 tahun yang lalunya kamu itu tadi. Nah, itu adalah kegiatan komplit yang harus dilakukan, ya, oleh kamu. Nanti di sesi detail kita akan melihat apakah CV-nya sudah diupdate sedemikian rupa. CV itu harus kamu sadari, harus ditulis dengan 5 hal. Pertama, harus jujur. Tapi jujur aja nggak cukup. Yang kedua itu adalah lengkap dan relevan. Udah jujur, lengkap dan relevan. Nomor 3 itu harus yang menarik. Gitu. Jujur, lengkap, relevan, menarik. Itu juga nggak cukup. Habis itu harus ada yang update. Gitu. Jadi harus yang terupdate gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kamu pertimbangkan gitu pada saat menyusun CV. Nah, itu adalah gambaran umum dari pertanyaan kamu yang sedikit aku modif karena pertanyaan kamu itu untuk sesi private kayak gitu. Tapi udah ada gambaran ya harus gimananya ya. Mungkin sambil dibayang-bayangin CV ku udah ada info ini belum, nulisnya udah gini belum, kayak gitu sih. Oke. Paling itu dulu. Ada ini enggak? Ada tambahan atau pertanyaan lain yang kamu masih bingung? Ini sih Pak, kan saya niatnya nanti pengen cari kerjaan yang di luar pengalaman saya nih Pak. Nah, kan saya kan jurusan psikologi Pak. Saya pengen balik lagi gitu ke kerjaan yang seharusnya sesuai sama jurusan saya nih Pak, psikologi gitu. Saya pengen nyari kayak gitu lagi. Cuman kan pengalaman saya sebelumnya nggak ada psikologinya nih Pak, nggak ada yang berhubungan sama jurusan saya. Itu nanti saya tulis di CV, kira-kira gimana Pak? Baiknya gitu biar cenderung diterima gitu. Soalnya kan memang persaingannya kan untuk psikologi kan rata-rata itu harus pengalaman Pak, pengalaman di bidang yang sama gitu. Nah, kan saya pengalamannya di bidang yang beda nih. Jadi saya selalu bingung nih gimana ya caranya ya. Gitu Pak. Oke, memang kadang tuh ada dilemanya di situ ya, bahwa beberapa sebagian lowongan pekerjaan itu suka yang relevan gitu, suka yang inline gitu, bahwa pendidikan A, pengalamannya A, nanti buat pindah ke A lagi gampang kayak gitu. Tapi banyak juga orang yang menyimpang gitu, dalam arti nggak kayak gitu, bener-bener kayak ada shifting kayak gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Tetap boleh nggak pengalamanku ditulis? Ya harus boleh, karena kalau nggak nanti ada karir break gitu. Jangan sampai tiba-tiba ya nanti ada karir break yang akhirnya ya jangan kosong. Jadi yang bener tuh gini, kalau kita ngomongin relevansi informasi di CV, jangan istilahnya tuh bukan remove, tapi replace. Banyak orang tuh salahnya remove. Oh nggak relevan, di take out, tapi nggak ada penggantinya, malah kosong. Nah kita harus tadi ya, aku 5 unsur tadi yang aku bilang harus ada yang update, up to date itu tadi, itu cara ngukurnya sebenarnya gampang. Apa? Coba nanti dicek penanda waktu terkini di CV-mu sama waktu sekarang. Update itu adalah jarak waktu di CV terkini dan waktu sekarang itu nggak jauh. Kalau misalkan pengalamanmu di CV terakhir, kapan sampai misalkan Desember 2022, sekarang katakanlah Januari 2023, masih dekat, nggak masalah. Tapi bayangkan kalau pengalaman kamu hanya karena nggak relevan di take out, padahal itu 2 tahun, nanti tulisan terakhir di situ akan 2020 misalkan. Sekarang udah 2023. Ini kosongnya gede, nggak ini remove, bukan replace. Nah, nanti akhirnya kamu akan dinilai tidak punya inisiatif karena kosong dan tidak produktif. Tidak melakukan secara rutin apa yang udah kamu mulai. Nanti akhirnya dianggap apa? Ya kurang terlatih. Yang apa yang kamu tulis mungkin kamu bisa, tapi sekarang kurang terlatih. Jangan-jangan banyak yang lupa. Nah, kayak gitu. Ini aku nggak pakai sudut pandang HR, aku bukan HR, aku user ya gitu. Sudut pandang user akan semacam itu. Jadi kalau misalkan mau ngambil karir yang balik lagi ke jurusannya, nggak masalah.
tapi kamu harus menyampaikan alasan bahwa kamu itu setara dengan orang yang ya memang pengalaman sebelumnya ada di situ. Tunjukkan bahwa ilmu kamu itu psikologi itu berarti masih panas. Dari sisi apa? Informasi macam-macam gitu. Banyak istilah-istilah yang kamu masukkan di CV-mu gitu ya. Terus habis itu mungkin ada pelatihan-pelatihan yang kamu lakukan yang atau sertifikasi hubungan sama psikologi gitu. Mungkin sekarang bidangnya itu nyimpang, tapi ternyata di dalamnya ada kegiatan-kegiatan psikologi. Jadi relevansi itu tidak harus dilihat dari judulnya. Aku sering ngasih contoh tuh misalkan ada lowongan pekerjaan jadi admin sosial media. Pengalamanku jadi sales kacamata gitu. Kayak nggak nyambung gitu. Biasa jualan, kok sekarang jadi admin. Padahal selama aku jadi sales kacamata, itu aku ternyata jualannya online dan offline. Yang online, aku tuh manage sosial media, bikin konten gini gitu, balesin chat. Jadi di balik kegiatanku sebagai seorang sales, ada aktivitas administrasi sosial medianya, sehingga relevan. Itulah kenapa setiap pengalaman itu di breakdown dalam bentuk tanggung jawab. Bukan job desk, aku ulangi lagi yang tadi ya, aku callback lagi. Biar apa? Biar seolah-olah kita menunjukkan bahwa kalau Anda hanya melihat dari judulnya, memang nggak relevan. Tapi kegiatan di dalamnya, itu tuh sebenarnya adalah terapan dari apa yang saya pelajari. Kayak gitu. Nah, itu harus tertulis. Kenapa harus tertulis? Suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Walaupun kamu lulusan S1, katakanlah. Coba iseng aja CV-mu, pengalaman S1-nya dihapus. Terakhir SMA, kirim ke perusahaan. Anggap aja aku. Aku nggak kenal kamu. Iya, aku akan ngerasa bahwa oh ini anak lulusan SMA gitu kan, nggak tahu kalau kamu langsung kuliah. Jadi kayak gitu. Jadi sehingga harus tertulis karena ya itu tadi, suka nggak suka kita kan dinilai dari apa yang tertulis. Dan kalau nanti di CV-mu warna-warna psikologinya itu hilang gitu, ya mungkin nanti ya skip dulu nih, kita akan lihat yang lain, kita akan bandingkan dengan yang lain, karena pesaing kamu kan ya teman seangkatan, kakak tingkat, adik tingkat, orang-orang dari kampus seluruh Indonesia, orang yang mungkin udah kerja dan melamar kerja di posisi yang sama dengan kamu kayak gitu. Sehingga tadi di sini memang benar-benar harus ditulis dengan tadi ya, jujur, lengkap, relevan, menarik dan up to date gitu. Nanti kita lihat di sesi detail kayak gimana, sorry. Lihat di sesi detail kayak gimana. Coba tetap coba. Jadi setiap harinya itu sambil ngelamar kerja, kamu juga harus ada pengembangan diri, ngasah lagi apa yang udah kamu peroleh selama ber-SKS tadi. Sambil kamu ngelamar kerja, kamu pengembangan diri. Sambil kamu lamar kerja, kamu juga harus ada branding. Gunakan setiap sosial media lebih dari sekedar fungsi entertainment. Gunakan setiap sosial media itu untuk nge-support kamu, ya, punya penilaian tertentu, ada branding tertentu, sehingga itu akan support kamu untuk pencarian karirmu ke depan. Kayak gitu. Dari sosial media, kamu punya A, B, C, D, E, dan LinkedIn. Sekarang gimana caranya biar kalau orang mengakses sosial media A, B, C, D, E, dia bisa diarahin ke LinkedIn-mu. Dan di LinkedIn-mu isinya profesional. Kayak gitu contoh. Jadi di pooling. Itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan teknik-teknik kayak gitu ya. Nanti di sesi detail kita akan obrolkan gitu. Nah, itu adalah jawaban komplit gambaran aja sih sebenarnya sih gitu. Tetap oke-oke aja. Tapi biar ada bayangan ya. Barangkali kan selama sekian lama kan kamu agak nyimpang nih. Jadi harus dipanasin lagi kan gitu. Iya bener. Karena emang udah lama banget, udah hampir ini malah pelajaran kuliah tuh udah kayak harus diasah lagi. Ya, oke. Ada lagi nggak yang pengen didiskusikan menarik ya gitu? Yang sifatnya general kamu. Atau mungkin gini, sejauh ini kan mungkin kamu udah mulai apply lagi kan, kayak gitu. Itu paling jauh udah lolos sampai tahap apa? Ada yang masih nunggu nggak? Bahkan saya belum dapat panggilan sama sekali sih Pak. Terakhir itu bulan berapa ya? November baru dapat panggilan. Habis itu saya tiap nge-apply kan bolong-bolong sih, Mas. Saya nggak rutin nge-apply-nya sih. Memang nggak ada panggilan sama sekali. Jadi di email cuma posisi close aja gitu. Oke, sumber lokermu dari mana aja? Sumber lowongan kerjamu dari mana? Biasanya sih saya dari Jobstreet Pak, biasanya. Tunggal, itu doang, Jobstreet doang? Iya, itu doang. Karena saya juga lagi jarang buka LinkedIn kan. LinkedIn kan harus di-scroll dulu gitu. Jadi nggak cepet juga, saya kan sekalian kerja juga gitu. Jadi saya nge-apply yang cepat-cepat aja gitu. Pakai CV yang... Jadi sebenarnya tuh gini ya, memang kemudahan itu kadang bikin kita lengah gitu. Jadi kayak kita mudah itu bener loh, aku juga ngalami gitu, bahwa kadang tuh kita udah mudah, kita cari yang lebih mudah lagi gitu. Ya, jadi bener. Gini ya jujur kayak gitu. Jadi kadang itu yang mudah itu
malah ngawasinya susah. Jadi misalkan kamu ngelamar via job portal, itu gampang, tinggal klik 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 klik. Tapi sebenarnya ngawasinya nggak mudah loh. Kalau apa? Kalau dalam suatu periode kamu ngirim banyak, nggak direkap, lupa, ya kan? Terus saking mudahnya, biasanya kan aku sering bilang sama teman-teman yang lain bahwa sebelum kamu memutuskan ngelamar, validasi at least 2 hal. Pertama, lokernya ini masih berlaku enggak? Kedua, lokernya ini asli atau palsu, gitu. Nah, at least 2 itu tadi. Kalau ada 3 ya berarti ini sesuai dengan yang kamu pengen nggak gitu. Kalau udah, baru klik. Tapi kadang saking mudahnya, kita tuh lengahnya di situ. Wah, nama perusahaannya aku familiar, jabatannya aku familiar, dibaca kualifikasi sederhananya cocok, klik 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 gitu. Itu yang akhirnya gampang dapat fake gitu ya, semacam tadi gitu. Jadi akhirnya ya itu tadi, kemudahan tuh kadang bikin kita lengah memang, dan kelengahan ini dibaca orang, dan kebetulan orang yang bisa baca itu kadang niatnya nggak bagus kayak gitu. Itu yang poin nomor 1 tuh, kelemahan kalau kita menggunakan cara yang mudah. Tapi itu nggak salah, karena job portal itu adalah cara paling smart ya, yang efektif untuk lamar kerja tanpa buang-buang bensin, buang-buang waktu gitu ya. Itu karena udah dipooling jadi satu gitu kan. Balik lagi, tapi kalau sumber portalnya cuma satu sumber job portal aja gitu, udah sumbernya job portal cuma satu lagi gitu, itu juga nggak efektif lagi, karena akan ada lowongan pekerjaan yang di-share di tempat lain, di job portal nggak ada. Di job portal perusahaan A, job lowongannya cuma 1, 2, 3, ternyata 4, 5, 6, 7, sampai 10 itu di tempat lain gitu. Akhirnya tidak terakses, dianggap nggak ada loker yang sesuai, padahal ada tapi kamu nggak notice gitu, karena kita nggak ngecek. Nah, kebiasaan inilah yang memang harus mulai dicoba kayak gitu. Kalau memang aku masih ada kesibukan gitu, nggak apa-apa, nanti coba dianalisis time management aja. Waktuku 24 jam, dikurangi kesibukanku semua, berapa sih? Kita harus bisa menemukan waktu produktif potensial kosong yang kita miliki saat ini, itu berapa? 24 jam, kurangi waktu tidur, kurangi waktu, misalnya kamu masih kerja, kurangi waktu beres-beres ini itu dan lain-lain. Nanti kamu harus bisa nyebut angka. Oh, dengan kesibukanku sekarang, setiap weekdays aku ada waktu kosong sekian jam. Setiap weekend aku ada waktu kosong sekian jam. Nah, jam tadi silahkan kamu bagi jadi 2. Nggak harus 50-50 ya. 60, 40, 70, 30, terserah. Yang penting satu porsi kamu pakai untuk lamar kerja, satu porsi kamu pakai untuk pengembangan diri dan branding. Disitulah kamu mulai ngejar tuh. Karena kita butuhnya memang dari sisi konsistensinya aja. Karena kita nggak tahu loker yang sesuai dengan kita tuh munculnya kapan gitu. Jadi itu yang harus secara general dulu ya, dari perform yang kamu lakukan tadi ya, dari sisi konsistensi dan dari variasi sumber channelnya aja sih gitu. Nah, kalau misalkan belum ada panggilan sama sekali gimana? Tadi kecurigaan kita kan dari sisi frekuensinya gitu ya, kemudian dari sisi platformnya atau channelnya gitu. Nah, bisa juga dari sisi apa? Tadi, kalau CV itu harus bener cara bikin dan cara pakainya, maka semua channel juga sama. Jadi semua channel itu juga harus bener cara bikin dan cara pakainya. Udah bener belum kamu bikin job portal? Udah, ya kan? Udah, itu definisinya lebih dari sekedar punya, tapi lengkap. Gitu. Udah belum? Katakanlah udah. Nah, setelah itu cara pakainya gimana job portalnya? Semua fitur yang disediakan apakah sudah dioptimalkan? Punya LinkedIn. LinkedIn udah bener belum cara bikinnya? Udah. Lebih dari sekedar punya akun, udah lengkap belum informasinya? Oke. Udah. Kemudian cara pakainya. Kalau sudah lengkap cara bikinnya, informasinya udah lengkap, cara pakainya juga harus dilengkapin. Connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan, ngunjungin postingan orang, kenalan sama orang, DM gini gitu. Itu adalah interaksi-interaksi rutin. Sehingga apa? Beda channel, beda perlakuan. Beda channel, beda cara pakainya. Cara bikin CV-nya sama. Tapi begitu CV terjun ke email, CV terjun ke website, CV terjun ke portal atau LinkedIn gitu ya, itu perlakuannya udah beda-beda. Kegiatan yang mengiringi beda. Kalau job portal, itu ibaratnya lebih kayak searah ke kita aja. Jadi kayak ibaratnya job portal itu tuh kayak kita kirim, udah kita nunggu gitu, ya kan? Searah nanti komunikasinya ke kita. Nah, LinkedIn itu sosial media. Kalau kita sebagai seorang job seeker, coba kita bikin analogi yang sama dengan job portal, katakanlah. Sosial media. Sebagai job seeker, berarti LinkedIn itu fungsi medianya tuh apa? Media dapetin info loker, media ngirim lamaran, kayak gitu. Nah, tapi dari unsur sosialnya mana?
gitu. Banyak orang memperlakukan LinkedIn itu seperti job portal, bikin akun secukupnya, langsung buru-buru nyari kerja. Itu seolah-olah kamu punya 2 akun job portal. Nanti nggak bekerja nanti LinkedIn-mu. Padahal LinkedIn itu sosial media, kegiatan sosialnya nggak ada. Padahal itu isinya orang semua. Di job portal kita tahu loker. Di LinkedIn lokernya ada. Orang-orang yang memproses itu juga ada. Kita nggak sekedar tahu namanya, kita tahu mukanya, kita tahu perjalanan hidup dia, kita bisa ngobrol lagi. Itulah sosial media. Nah, hal-hal semacam ini yang kadang terlewat. Karena apa? Kemudahan. Berharap dengan banyaknya klik, feedbacknya juga sama. No, gitu. Jadi lebih kayak ke cara bikin dan cara pakai. Dan aku yakin nanti tetap akan meningkat gitu. Karena yang aku sampaikan ini aku sendiri aku praktekin gitu. Gitu ya. Tinggal aku cuma reminder kamu pada paham lah gitu. Oke, nah kalau urusan terkait dengan pengembangan diri di bidang kamu, di bidang psikologi dan lain-lain, kan aku juga nggak tahu nanti penjurusan kamu ke arah mana. Nah, itu silahkan strategi kamu, impian kamu itu gitu. Dan itu harus bisa biasakan didefinisikan ya. Aku tuh pengen yang begini, begini, begini. Terus munculin angka, kapan, berapa banyak, berapa ini, berapa lama, berapa mahal, berapa gitu, gitu. Jadi bener-bener kayak how. Selalu munculin how gitu. How and why. Tapi how-nya itu yang banyak ya. How often gitu ya. How much. Terus how difficult. Terus how come. How. Pokoknya semua how-how itu dikeluarin gitu. Jadi nanti akan kebentuk gitu. Udah itu aja sih kalau aku sih. Gitu. Ada lagi nggak hal general yang pengen ditanyain? Aku malah banyak belajar ya kalau ini ya. Ini Pak, ada juga. Saya kan kalau nge-apply dari LinkedIn itu kan satu-satu nih Pak. Jadi kan dikirim email kan, rata-rata dikirim email terus kan. Nah, saya udah pernah tuh Pak nge-apply dari LinkedIn via email, bener-bener nggak ada yang nyangkut. Padahal saya udah coba di body email itu udah saya bikin kata-kata yang sesuai sama template yang pernah dikasih tahu juga, tips-tipsnya gitu, kata-katanya. Tapi kenapa nggak pernah ada yang nyangkut waktu saya baru lulus itu ya, fresh graduate tuh. Kayak kok kok apa yang salah gitu, padahal udah sesuai syarat kan gitu. Mungkin emang dari ininya kali ya, persaingannya banyak gitu, saya positifnya gitu. Jadi saya masih penasaran juga sih, sampai sekarang saya nge-apply lewat LinkedIn tuh kayak gitu Pak gitu. Makanya saya juga jadi motivasi saya jadi menurun karena kalau nge-apply LinkedIn udah satu-satu gitu, udah gitu body emailnya diganti-ganti terus, nama perusahaannya diganti, diedit-edit lagi gitu. Udah gitu udah capek-capek effort tapi nggak ada yang nyangkut gitu Pak. Nah, gitu yang bikin saya jadi jenuh buat nge-apply di Ya, LinkedIn gitu. oke, aku jawab satu-satu ya. Yang ngirim lamaran sampai jenuh, kamu nggak sendiri. Temenmu ada banyak. Serius, gitu. Ya, Itu betul. banyak banget kayak gitu. Itu bener-bener banyak. Kebanyakan dari teman-teman yang jenuh, yang udah sharing sama aku, tapi bukan di sesi general gini ya. Itu kejenuhannya tuh macem-macem. Dan setelah kita breakdown, itu memang kayak keinginannya sama prakteknya itu nggak sesuai. Merasa sudah melakukan segalanya, tapi enggak. Aku udah ngirim banyak banget ke lamaran, Kak. Berapa? Oh, udah 50. Oh ya? Berapa lama 52 bulan? Aku nggak mikir kayak 52 bulan tuh kayak nggak sehari satu juga itu. Kan lebih nggak logis. Aku breakdown per hari. Berarti ada hari di mana 1 hari full di semua sumber. Nggak ada loker di seluruh Indonesia atau seluruh dunia yang bisa kamu lamar. Nggak make sense kayak gitu-gitu. Jadi kadang tuh kita langsung buru-buru nyimpulin, itu yang akhirnya bikin 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 stres kita sendiri, akhirnya jenuh tadi. Nah, jangan sampai ada di titik jenuh, karena jenuh ini masalah. Oke, aku sering bilang sama teman di sesi detail ya, agak di sini, aku bilang bahwa mending jadi orang bodoh tapi nggak pernah jenuh deh. Nanti karena begitu dia nabrak, dia sadar, nabrak sadar koreksi, nabrak sadar koreksi. Kalau udah jenuh, orang pintar tuh logikanya udah nggak jalan, beneran deh. Itu jenuh adalah salah satu sifat yang disukai sama loker-loker palsu. Serius. Makanya sebagian besar orang-orang yang sharing sama aku yang ketipu loker palsu, itu pendidikannya tinggi-tinggi. Aku sebut nama kampusnya tuh orang dari Sabang sampai Merauke tahu semua itu kampus ibaratnya kayak gitu. Kok bisa kena, kok bisa gini gitu gitu. Ya karena tadi udah ada di titik jenuh. Saat ada di titik jenuh, semua indera tuh kayak kekunci aja gitu. Jadi bener-bener udah kelok kayak gitu. Ya udah kalau semua udah kelok, ada yang bisa masuk tuh gitu. Nah, jadi jangan sampai itu muncul. Kemudian, ya, terkait dengan calling in aku gini, gini, gini. Nah, berarti kamu belum tahu. Ada 5 cara menemukan informasi lowongan pekerjaan di LinkedIn.
Nah, untuk memfollow up-nya tidak semuanya via email. Ada yang via email, ada yang nge-DM rekruternya, ada yang via platformnya yang tinggal klik dengan fitur easy apply. Ya, ada yang langsung kirimnya itu nanti akan diarahkan ke website perusahaan. Ada banyak. Nah, aku nggak tahu kamu explore itu nggak gitu waktu masih jadi fresh grade. Nah, jangan sampai hal yang sama diulangin sekarang kayak gitu. Karena bener banget gitu. Kalau waktu itu alasannya persaingan banyak, menurutku enggak juga karena sekarang juga sama-sama banyaknya gitu. Cuman ya kalau yang kemarin kita ada masalah dengan COVID ya waktu itu ya. Kalau kalau 2 tahun yang Ya. lalu kan 2020 2021 itu kan memang high COVID gitu. Jadi masalahnya di situ, sekarang masalahnya di krisis kayak gitu kan. Akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023 sampai Ramadan gitu ya. Wisudawan banyak. Mohon maaf nih teman-teman, korban layoff banyak gitu. Lowongan pekerjaan kalau dari statistik jumlahnya cuma 1/10-nya tenaga kerja gitu. Angkatan produktif usia 15 sampai 64 tahun jumlahnya 209 juta. Aku baca update terbaru akhir tahun 2022 dari uh, lembaga survei gitu. Jadi kayak wow gitu. Sehingga apa? Ini tuh lebih kayak gini loh. Sebenarnya ya, menurutku pribadi ya, berdasarkan performa teman-teman yang ada di grup, kita ngelakuin perbedaan sedikit, usaha kita beda dikit, itu impact-nya tuh bisa beda banget gitu. Bener itu. Ya nanti aku harus lihat dulu di sesi detail gitu. Pergerakan kamu yang dulu kayak gimana, yang sekarang yang udah kamu lakukan gimana, yang masih kamu percaya dan masih benar kita pertahankan, yang masih kamu percaya tapi salah udah usang, udah nggak berlaku sekarang gimana kita singkirin. Jadi nanti pergerakannya tuh tetap jelas. Dan itu urusan bergerak ini udah tanggung jawabnya masing-masing. Oke, kamu harus menemukan cara biar ini selalu on fire terus gitu, selalu selalu ngebul gitu ya. Oke, cukup Oke. jelas ya. Ya, cukup jelas, Pak. Oke, sementara itu dulu di sesi general, kita akan masuk ke sesi detail ya. Iya, baik, Pak.